Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Apa kabar anak-anak kelas 3 sekalian? Hari ini berjumpa kembali di channel saya, dan pada kesempatan kali ini anak-anak sekalian ya, kita tetap lanjutkan pembelajaran dan sistem daring kita. Masih tetap di tema 5, subtema 4 anak-anak sekalian ya, dan dipersiapkan buku temanya. Baiklah anak-anak sekalian, di sini Bapak telah buka buku temanya, ya. Silahkan dibuka di halaman 197 anak-anak sekalian. Ya, anak-anak sekalian bisa baca ya di halaman tersebut. Di sini seperti biasa Bapak hanya menjelaskan poin-poinnya saja dalam pembelajaran pada kesempatan kali ini anak-anak sekalian, dan jangan dipercepat videonya atau di skip ya, seperti itu. Lanjut, di sini ya, di pembelajaran 3 ya, ada kata-kata ya, ada kalimat ya, maksudnya kalian baca ya dari awal. Nah, cuaca cerah di pagi hari kini berubah menjadi cuaca berawan. Lani dan teman-teman berjanji akan kembali ke rumah Edu nanti sore. Mereka akan melanjutkan membuat karya 3 dimensi. Nah, di sini yang akan dibahas adalah karya 3 dimensi. Sebelum ke karya 3 dimensi itu ada karya juga ya. Ini muatan pembelajaran SBDP ya anak-anak sekalian ya, dan ada karya seni yang namanya karya 2 dimensi. Nah, maka kita harus kenal dulu apa karya 2 dimensi dan apa itu karya 3 dimensi. Nanti berkaitan dengan penugasan ya, insya Allah nantinya. Dan ini ya penting anak-anak sekalian ya, seperti itu. Karena pada karya 2 dimensi itu kalau tidak salah di kelas 2 sudah dikenalkan ya, dan di kelas 3 ini kembali diulang karya 2 dimensi dan 3 dimensi, walaupun di sini yang ada di buku kalian itu tertulis karya 3 dimensi. Maka akan sedikit Bapak jelaskan pada kesempatan kali ini. Anak-anak sekalian, dapat dilihat di video ini ya, di monitor, di layar, apa yang dimaksud karya secara umum, yang dimaksud dengan karya 2 dimensi dulu ya, karya 2 dimensi. Oke. Karya 2 dimensi adalah karya yang tampilannya dapat dilihat dari arah depan dan belakang atau flat. Jadi sifatnya karya 2 dimensi itu anak-anak sekalian dapat dilihat dari depan dan dari belakang. Ini kurang ya, belakang atau flat ya, datar. Hanya memiliki koordinat X, Y ya. Jadi kalau dibuat garis bilangan seperti matematika itu hanya dapat dilihat di koordinat X dan koordinat Y. Nanti dilihat gimana itu ya. Atau hanya memiliki panjang dan lebar. Jadi mempunyai ukuran panjang dan lebar, tidak menggunakan efek cahaya, dan hanya menggunakan dasar warna atau warna dasar saja. Karya 2 dimensi ini banyak anak-anak sekalian ya, banyak sekali. Jika dicontohkan ya, karya 2 dimensi ini anak-anak sekalian ya, itu contohnya adalah lukisan ya, lukisan atau pamflet yang ada di pinggir-pinggir jalan itu anak-anak sekalian ya, berupa pengiklanan atau brosur ya. Nah, itu disebut karya 2 dimensi ya, karena seadanya anak-anak sekalian ya, mempunyai panjang dan lebar. Lalu selanjutnya yang kita bahas sekarang ini adalah karya 3 dimensi. Apa itu karya 3 dimensi? Ya, karya 3 dimensi adalah sebuah karya
yang tampilannya dapat dilihat dari berbagai arah, kiri, kanan, depan, belakang, atas, dan bawah. Jadi full, komplit ya, komplit. Nah, memiliki koordinat beda dengan karya 2 dimensi tadi. Kalau 2 dimensi hanya ada koordinat 2, X dan Y, sedangkan kalau ini 3, X, Y, Z. Artinya memiliki panjang, lebar, dan tinggi, anak-anak sekalian. Seperti itu. Banyak menggunakan efek cahaya. Ya, jadi banyak menggunakan efek cahaya dan pewarnaan yang kompleks. Artinya pewarnaan yang kompleks ini pewarnaan yang apa ya? Yang full ya, banyak ya. Jadi bukan hanya 1-2 warna saja. Sedangkan kalau 2 dimensi itu warnanya ya cukup warna dasar saja lah ya. Nah, tidak banyak. Sedangkan kalau karya 3 dimensi itu banyak warna dan terkadang juga menyertakan itu gradasi. Nah, gradasi itu ya peleburan warna anak-anak sekalian ya. Jadi ada teknik gradasi ya, kalau dalam melukis itu, ilmu melukis itu menggabungkan beberapa warna ya sehingga terlihat bagus ya. Nah, dan apa ya, ada kesannya natural ya, seperti itu ya. Nah, kalau dalam lukis. Dan apa saja contoh karya 3 dimensi itu anak-anak sekalian? Banyak. Contohnya adalah patung. Patung itu bentuknya bisa dilihat ya, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang ya. Lalu candi ya. Lalu monumen. Monumen itu apa ya? Ya monumen ya, monumen ibaratnya monumen sejarah ini peradaban kerajaan Sriwijaya. Nah, itu ada monumen Tugu ya, prasasti. Nah, yang di sini maksudnya monumen itu Tugu ya, seperti itu. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita akan lihat bagaimana sih yang dikatakan garis koordinat X, Y, dan Z tersebut. Oke. Dapat dilihat anak-anak sekalian ya. Nah, di sini. Nah, di sini telah Bapak buatkan anak-anak sekalian ya. Nah, yang di atas anak-anak sekalian dapat dilihat X dan Y. Nah, inilah yang dikatakan karya 2 dimensi. Dia memiliki X dan Y jika digambarkan dengan garis bilangan ya, seperti itu. Jadi ada lebar dan panjang ya. Ini yang atas anak-anak sekalian ya. Sedangkan yang bawah ini ada 3 nih, X, Y, Z. Jadi ada panjang, lebar, dan tinggi. Dan ini bisa diputar-putar anak-anak sekalian ya. Tapi gambarnya hanya seperti ini. Jadi X ini seolah-olah tinggi, padahal ini lebar dan ini panjang. Atau bisa dibalik. Begitupun dengan yang bawah, X, Y, Z. Ini bisa diputar-putar anak-anak sekalian ya. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke buku anak-anak sekalian ya. Di buku kalian. Jadi sedikitnya sudah paham ya perbedaan antara karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi. Lanjut. Nah, di buku kalian di halaman 198. Nah, ini anak-anak sekalian ya, ini ada muatan pembelajaran matematika ya, kembali ke bilangan pecahan ya. Oke, anak-anak sekalian dapat dilihat di sini kalau kemarin kita melakukan penjumlahan pecahan, sekarang kita melakukan pengurangan pecahan. Pada dasarnya sama, anak-anak sekalian ya. Ketika kita mengetahui, anak-anak sekalian, kita langsung saja ya, jangan digambar ya. Kalau digambar ini kan cara mencari pecahan ya, dengan gambar ya, dengan bagan gambar seperti itulah. Sedangkan kita langsung ke cara pengurangannya anak-anak sekalian ya, cara sistem pengurangannya seperti apa. Oke, kita lihat anak-anak sekalian, di sini ada 6/6 dikurang 1/6, maka hasilnya 5/6. Dari mana 5/6? 6 dikurang 1, 5. 6 ikut. Jadi yang hanya dijumlahkan ya, atau dikurangkan dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan itu bagian pembilangan saja, sedangkan penyebutnya itu ikut, langsung ditarik. Bukan 6 dikurang 6 lalu 0, tidak. Tapi 6 karena sudah sama, maka sama kan? Maka pindah 6. Jadi 6/6 dikurang 1/6 sama dengan 5/6.
Demikian pula 5 per 6 dikurang 1 per 6 sama dengan 4 per 6. Dapat dari mana? 5 dikurang 1, 4. Dan 6 dikurang, dan 6 karena sudah sama penyebutnya, lalu tinggal dipindahkan saja. Nah, anak-anak sekalian, perlu diingat, dalam operasi hitung, baik penjumlahan dan pengurangan, ini berlaku ya di pecahan jika penyebutnya sama. Ya, anak-anak sekalian. Jadi jika penyebutnya sama, maka dia tinggal dipindahkan saja. Seperti ini, 6 kurang 1, pembilang ya, 6 kurang 1, 6 kurang 1, 5. 6-nya sama, penyebutnya sama, sehingga tinggal dipindahkan. Namun, ketika penyebutnya berbeda, maka beda lagi cara mencarinya, anak sekalian. Dan itu nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Demikian anak-anak sekalian sedikit penjelasan dari Bapak pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat belajar daring di rumah dan jangan keluar rumah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.